tidak ada neraca panas komponen, ya tidak. Berarti masanya ya masa total yang masuk. Masa total yang masuk apa? Ada air. Besarnya berapa? 10. Itu satuan volume. Padahal yang kita butuhkan adalah satuan massa. Maka perlu kita kalikan dengan rho. Berarti 10 kali rho kali Cp kali suhu, perbedaan suhu MCP delta T. Suhu air yang masuk berapa? 30. Kurangi T reference. Selain ada air, ada larutan garam. Berarti 5 kali rho kali Cp kali 70 min T reference. Ini adalah besarnya panas yang dibawa oleh panas sensibel yang dibawa oleh larutan garam. Sekarang besarnya panas yang dibawa keluar oleh larutan. Berarti MCP/dt juga. Berarti apa? Ya, M-nya apa? Yang keluar itu debitnya tadi 10 liter per menit. Berarti padahal kalau di neraca massa sensibel, neraca panas sensibel butuh M. Maka perlu kita kalikan dengan rho. Maka menjadi 10 kali rho kali Cp kali delta T. Suhu air di dalam tangki, suhu air. Suhu larutan di dalam tangki setiap saat berubah, kita tidak tahu suhunya berapa. Maka yang kita gunakan di sini suhunya adalah T. Karena T, kalau waktunya berubah, maka suhu berubah. T kecil berubah, T kecil itu waktu, maka T besar juga berubah. T besar adalah suhu. Sehingga banyaknya panas yang keluar dari tangki adalah 10 kali rho kali Cp kali T min T reference. Sama dengan perubahan panas per waktu. Panasnya berapa setiap saat di dalam tangki? Ya, volume kali rho kali Cp kali T min T reference. Itu adalah panas setiap saat di dalam tangki. Nah, berarti perubahan panasnya apa? Ya tinggal didekan aja. dV rho Cp kali T min T reference dibagi dengan dt. Sekarang dicoret. Rho dan Cp-nya kan konstanta, tinggal dicoret. Maka tinggal berapa? 10 min 30 min T reference. Ya, berarti 10 kali 30 min T reference. Ditambah 5 kali 70 min T reference. Dikurangi yang keluar 10 kali T min T reference. Sama dengan PT min T reference per dt. Bentuknya adalah sama dengan itu. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. Berarti 300 min 10 T reference plus 350 min 5 T reference minus 10 T plus 10 T reference. Betul tidak? Sekarang yang ini, volume, kalau waktunya berubah, volume berubah karena V sebagai volume, sebagai fungsi waktu. Suhu, kalau waktunya berubah, suhu juga berubah. Maka hasil turunannya menjadi apa? V dt per d waktu plus ini ya toh T min T reference kali dV per dt. Tuh ya. dt volumenya tadi sudah diketahui. Volumenya adalah volume hubungan waktu dengan waktu tadi sudah diketahui berapa? 100 plus T. Volume adalah 100 plus T. Berarti volume di sini adalah 100 plus T. Perubahan volume terhadap perubahan waktu berapa tadi? Perubahan volume terhadap perubahan waktu. Tadi dari neraca massa total, diketahui ya tadi, dari neraca massa total, dV per dt-nya berapa? 5. Ya toh, perubahan volume terhadap perubahan waktu adalah 5. Sehingga persamaan kita itu menjadi ini. Ya toh ini, dV per dt-nya 5. P-nya 100 plus T. Kalau kita sederhanakan, maka menjadi berapa ini? Ini 650
min 5T reference dikurangi 10T plus 100 plus T DT per D waktu plus 5 min T referen kali 5 T referen min 5. Ya tahu pindah ruas. Sehingga T referennya habis. T referennya habis ya tidak? Negatif 5 ditambah 5. Habis. Sehingga persamaan kita menjadi berapa? 650 minus 10T dikurangi ya ini. T-nya pindah ruas. 5T pindah ruas, maka 10T, negatif 10T, dikurangi negatif 5T, maka menjadi negatif 15T. Tuh ya, tinggal pindah ruas. Sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini, 5. Karena semuanya faktornya 5, berarti 5 kali 130 plus ini. Sehingga persamaan kita ini, ya toh, kita mendapatkan PD tingkat 1 dan berpangkat 1 dengan variabel yang sudah terpisah. Rubah bebasnya berapa ini? 1. Rubah tidak bebasnya berapa? 1, yaitu suhu. Berarti langsung bisa kita selesaikan. Menyelesaikannya diapakan? Diintegralkan. Integralnya mau apa? Integral tertentu atau integral tidak tentu? Berhubung di sini ada keadaan batasnya, pilih aja integral tertentu karena cepat. Daripada mencari integral tidak tentu, maka perlu mencari konstanta yang timbul dari hasil integral. Tapi kalau integral tertentu tidak muncul konstanta, langsung dapat jawaban. Betul tidak? Enaknya kan itu daripada mencari konstanta. Kalau keadaan batasnya sudah tahu, ya pilih aja integral tertentu. Sebenarnya kalau itu mau diselesaikan dengan integral tidak tentu ya boleh, silakan saja. Tapi menurut saya jadi lebih ribet. Kenapa lebih ribet? Karena mencari konstanta yang muncul dari hasil integral. Kalau kita pakai integral tertentu saja karena keadaan batasnya sudah diketahui. Keadaan batasnya bagaimana? Ketika waktunya mula-mula, T-nya sama dengan 0, waktu kecil, T kecil gitu maksud saya. Maka suhunya adalah 30. Ya toh, ini adalah keadaan batas bawah. Ketika waktunya tertentu, T sama dengan T kecil sama dengan T kecil. Maka suhunya juga tertentu. T besar sama dengan T besar. Ya toh. Sehingga kalau ini kita integralkan, maka menjadi bentuk ini. Hasil integral ini jelas negatif sepertiga. Len 130. Batasannya adalah ini. Hasil integral ini apa? Karena T-nya koefisiennya 1, maka ya langsung aja integralnya. Integralnya adalah len 100 plus T. Kalau ini kan negatif 3, maka hasil integralnya harus negatif sepertiga len. Ya tahu kan gitu. Sekarang kita kalikan dengan ini, dengan negatif 3 sebenarnya. Maka ini menjadi negatif 15. Keadaan batasnya bagaimana? Ya, tinggal kita masukkan. Nah, sehingga kita mendapatkan bentuk ini. Nah, kita mendapatkan hasil ini. Ya, 130. T-nya adalah ini sepertiga ini. Ini adalah hubungan suhu dengan waktu. Hubungan antara suhu dengan waktu bentuknya adalah ini. Kalau hubungan suhu dengan hubungan konsentrasi dengan waktu tadi dari neraca massa komponen tadi dapat. Hubungan antara suhu dengan waktu adalah ini. Ini jadi dapat. Ya toh. Nah, sekarang kita tinggal menjawab pertanyaan B. Ketika konsentrasinya adalah sama dengan konsentrasi setengah dari konsentrasi mula-mula, maka berapa besarnya suhu di dalam tangki? Ya toh, karena konsentrasinya kan sudah diketahui. T-nya adalah konsentrasinya CA-nya adalah 17,5. Karena 35/2 itu kan 17,5. Tinggal kita masukkan di persamaan suhu, di persamaan konsentrasi, ya toh. Ini persamaan konsentrasi kita kan ini. Ini. Kita dalam rangka mencari waktunya. Kita masukkan ke konsentrasi, maka didapat T-nya berapa. Kira-kira tahu ya?
Maka untuk mencari penyelesaian ini 17,5 kali 3 berapa? Ya toh, ini kan tinggal dikalikan 3. Berarti 52,5. 52,5. Nah, sekarang 52,5 kurangi 10, maka menjadi 42,5 dibagi 95. Betul ya. Sehingga persamaan kita adalah ini. Nah, yang kita cari adalah waktu. Karena ruas kiri berpangkat negatif 15, sementara yang sebelah kanan pangkatnya 1, maka supaya ini T-nya muncul, maka pangkatnya dibagi dengan negatif 15. Negatif 15 dibagi negatif 15, ya jelas 1. Sehingga persamaannya menjadi bagaimana? 100 plus T plus 100. Oh ya, yang ini bagaimana? Pangkatnya menjadi, karena tadi pangkatnya yang sebelah sini kan harus menjadi positif 1. Maka harus dibagi dengan negatif 15. Maka yang ruas ini menjadi bagaimana? Karena dibagi dengan negatif 15, maka pangkatnya menjadi negatif 1/15. Ini dicari dengan kalkulator kan gampang banget ya. 42,5 bagi 95 dipangkatkan negatif 1/15. Ya toh gampang toh pakai kalkulator. Maka waktunya ketemu. Waktunya adalah sama dengan, betul ya. Waktunya adalah menjadi 5,51. Ya toh. Tadi ya toh, kalau konsentrasinya menjadi setengah dari konsentrasi mula-mula, ya konsentrasinya ternyata turun ya. Konsentrasinya turun. Karena kenapa kok turun konsentrasinya? Karena mula-mula konsentrasinya adalah berapa tadi? Konsentrasinya 35. Yang masuk 10. Dengan ini yang masuk adalah 10 gram per liter. Kalau dicampur, maka dia akan menjadi turun. Ya toh, karena yang masuk di sini adalah air. Ya toh, konsentrasinya akan lebih kecil. Suatu saat mungkin untuk waktunya tak terhingga, konsentrasi di sini itu bisa saja mencapai 10 gram per liter. Bisa toh, tapi waktunya kita tidak tahu kapan. Ya nanti kalau soalnya diketahui ketika konsentrasinya di sini untuk waktu tak terhingga, mesti waktunya tak terhingga. Konsentrasinya adalah ini. Ketika konsentrasinya setengah dari konsentrasi mula-mula, maka waktunya adalah 5,51 menit. Ya toh. Nah, sekarang kalau waktunya adalah 5,51 menit, berapa suhunya? Ya toh. Berapa suhunya? Berapa suhu sulatan di dalam tangki? Ya tinggal masukkan aja. Kita menggunakan persamaan yang menyatakan hubungan antara suhu dengan waktu. Waktunya tadi 5,51, masukkan ke sini. Sehingga didapat suhunya adalah ini. Suhunya adalah 37,4. Suhunya menjadi turun ya. Bentar. Suhunya ternyata semakin turun. Karena yang masuk 30, yang ada 30, oh suhunya lebih besar, suhu yang mula-mulanya berapa tadi di dalam tangki 30. Sehingga suhu di dalam tangki semakin lama semakin naik, atau tidak. Maka waktunya kalau ternyata 5,51, maka suhunya menjadi lebih besar daripada suhu mula-mula. Betul ya? Karena suhunya yang ada di dalam tangki mula-mula adalah 30, ditambahkan panas. Larutannya kan tadi 70 derajat Celcius, maka suhu di dalam tangki suhunya menjadi semakin bertambah. Coba sekarang kalau kita lihat ini, soal yang ini bentar, habis ini kita sudahi ya, karena saya mau rapat sebentar. Ini kita lihat, yang ini kemarin kayaknya belum fix ya jawabannya. Seperti soal ini. Kalau ada soal di dalam tangki, tangkinya itu 2, maka untuk neraca massanya
Kalau ditanya hubungan antara konsentrasi dengan waktu, langkahnya seperti kemarin. Kita punya 3 kemungkinan. Tiga kemungkinan yaitu bentuk 1, neraca panas di tangki 1 dengan neraca massa total larutan. Ada apa? Total garam maksud saya. Kemungkinan yang kedua adalah neraca panas diperoleh dari tangki 2 dengan neraca massa total garam, bukan neraca massa total larutan loh ya, total garam. Ya tidak. Maksudnya neraca massa total banyaknya total garam itu adalah garam yang ada di tangki 1 ditambah dengan garam di tangki 2. Maksudnya gitu ya, bentuk ketiga. Sekarang alternatif yang ketiga, maka kita menggunakan bentuk 1 dan 2. Itu adalah kalau problem neraca massa. Maka kalau neraca panas untuk mengetahui hubungan antara suhu dengan waktu di setiap tangki, ya toh, hubungan antara suhu dengan waktu di setiap tangki, maka kita mau tidak mau menyelesaikannya dengan alternatif ketiga. Itu adalah menyusun neraca panas di tangki 1 dulu dan menyusun neraca panas di tangki 2. Itu ya, kita tidak bisa menggunakan alternatif pertama, neraca panas di tangki 1 dan jumlah panas di kedua tangki. Ribet, karena jumlah panas di setiap saat di tangki di kedua tangki kan berubah. Maka untuk menyelesaikannya bentuk neraca panas itu kita menggunakan bentuk ketiga. Tetapi kalau di neraca massanya, karena ini siklusnya tertutup, kan tidak ada massa yang keluar dari sistem, semua balik ke sistem. Kenapa? Dari tangki 1 masuk ke tangki 2. Aliran yang keluar dari tangki 2 masuk ke tangki 1. Berarti ini siklusnya adalah tertutup. Berarti tidak ada kehilangan massa. Maka untuk menyusun hubungan antara konsentrasi dengan waktu di setiap tangki, Anda lebih mudah pakai apa kemarin? Pakai apa? Hubungan antara konsentrasi dengan waktu di setiap tangki. Berarti kita memilihnya pakai bentuk apa? Bentuk yang mana? Ada yang masih ingat? Sebentar saya serah. Maka yang kita pilih bentuk apa? Siklusnya tertutup. Untuk neraca panas. Kalau siklusnya tertutup, maka dalam neraca panas yang kita pakai yang mana? Loh, yang mana yuk? Ya bentuk itu, bentuk neraca panas. Neraca panas, neraca massa alternatif A atau alternatif B. Kalau siklusnya tertutup, maka neraca panasnya kita pilih yang itu, yang jauh lebih sederhana. Sekarang kalau neraca panas, maka mau tidak mau kita pakai alternatif yang ketiga ya, tidak bisa alternatif A atau B. Karena kita belum tahu berapa jumlah massa di tangki 1 dan jumlah massa di tangki jumlah panas di tangki 1 dan jumlah panas di tangki 2 kan gitu. Maka yang kita gunakan adalah bentuk ketiga. Apakah bisa dipahami? Coba review sebentar. Kalau siklusnya tertutup ya. Bilqis Nuria, Bilqis. Iya, Bu. Yuk, kalau di neraca panas, maka untuk menyelesaikan hubungan antara suhu di setiap tangki dengan menggunakan apa? Bilqis? Dengan menggunakan persamaan ketiga, Bu. Artinya apa berarti kalau menggunakan persamaan bentuk ketiga? Berarti bagaimana, Bilqis? Artinya berarti Anda harus menyusun apa dulu? Kalau bentuk ketiga loh yang Anda pilih, berarti harus menyusun apa dulu, Bilqis? Bisa dibantu yang lain silakan loh ya, ini tidak hanya untuk Bilqis. Oh langsung tak tumpuk. Ya. Ayo, halo. Ini pertanyaan tidak untuk Bilqis loh ya, saya hanya untuk sampling apakah penjelasan saya bisa dipahami atau tidak. Ayo, yang lain. Bintang, ya bintang. Kalau ada bintang biasanya ada bulan ya. Neraca panas tangki 1 dan neraca panas tangki 2 bukan, Bu? Pinter 100. Itu kalau bentuk ketiga ya, Kang? Iya, Bu.
Iya, Bu. pinter 100, alhamdulillah. Ya, pinter semua. Ya, pinter, alhamdulillah. Kelas ini pinter semua. Baik. Sekarang kita akan mencari ini. Ya, ini kan soal ya. Di sini tadi sudah diketahui bahwa larutan tersebut di gambar tangki 1. Tangki 1 ini mula-mula berisi larutan garam sebanyak 15.000 liter. Konsentrasinya 25%. Suhunya adalah 30 derajat Celcius. Sedangkan di tangki 2 itu berisi air sebanyak 10.000 liter, suhunya 100 derajat Celcius. Ya toh? Kedua tangki ini terjadi sirkulasi karena dari tangki 1 dikeluarkan sebanyak berapa itu debitnya keluar dari tangki 1 100 liter per menit. Dari tangki 1 keluar masuk ke tangki 2, dan dari tangki 2 juga 100 liter per menit. Maka di sini kita bisa simpulkan, maka kita tidak perlu menyusun neraca massa total di setiap tangki. Karena apa? Massa masuk di kedua tangki sama, massa masuk di tangki 1 100, keluar 100. Di tangki 2 masuk 100, keluar 100. Berarti massa larutan di dalam tangki tetap. Yang berubah apa berarti? Yang berubah di kedua tangki tersebut adalah apa tadi? Massa konsentrasinya di tangki 1 dan di konsentrasi di tangki 2 berubah. Ya tahu yang berubah adalah itu. Tapi massa total di kedua tangki tetap. Kenapa tetap? Karena yang masuk 100 keluar 100 tangki 1. Yang di tangki 2 masuk 100, keluar 100. Berarti massa di kedua tangki, massa totalnya tetap. Yang berubah hanya konsentrasi. Untuk mencari tadi, itu kita pakai kemungkinan pertama atau kemungkinan kedua, karena siklusnya tertutup. Jangan memilih kemungkinan yang ketiga ya. Betis setengah mati. Ya tidak. Jangan memilih kemungkinan yang ketiga untuk menyusun konsentrasi di tangki 1 dan di tangki 2. Ya nggak apa-apa kalau kemungkinan ketiga, karena kemungkinan ketiga itu adalah bentuk yang umum yang bisa kita gunakan, mau siklus tertutup, mau siklus terbuka, maka itu kita bisa menggunakan. Tapi ini kan soal anugerah. Artinya apa? Soalnya mudah kalau kita selesaikan dengan alternatif A atau alternatif B, kan gitu. Nah, tapi kalau di neraca panas tidak. Mau tidak mau harus menggunakan alternatif ketiga. Yaitu neraca panas di tangki 1 wajib diketahui, neraca panas di tangki 2 wajib diketahui. Nah, sekarang kita akan memilih untuk apa? Neraca massanya itu adalah memilih bentuk berapa tadi? Bentuk pertama atau bentuk kedua? Bentuk ketiga. Berarti bukan neraca ya. Berarti massa total garam di kedua tangki berapa? Ada yang tahu berapa? Coba yuk sampling ya. Massa garam di kedua tangki setiap saat itu tetapnya sebesar berapa? Yuk. Kan kemarin sudah dibahas. Yuk sampling. Elfariha. Berarti massa total garam di kedua tangki tetap toh, karena siklusnya tertutup, tidak ada massa yang keluar dari sistem. Ya tidak. Massa total ada seragam ya. Massa total di mana? Di kedua tangki massa total garam loh ya, bukan total larutan yang datanya. Massa total garam di kedua tangki tetap sebesar berapa? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu? Dwi Anggraita. Ada yang tahu? Berapa besarnya massa total garam? Bukan total larutan loh ya. Berapa besarnya total garam di kedua tangki? Total garam di kedua tangki tetap
jumlah total garam di kedua tangki itu tetap. Kalau di tangki 1 tadi nanti kan terjadi penurunan konsentrasi. Kenapa terjadi penurunan? Karena mula-mula di dalam tangki konsentrasinya 25%. Sementara di tangki 2 hanya berisi air. Maka akibatnya apa? Di tangki 1 akan terjadi penurunan konsentrasi. Di tangki 2 terjadi kenaikan konsentrasi. Karena siklusnya tertutup. Akibatnya apa? Massa garam total di kedua tangki itu tetap. Berarti massa total garam ya sama dengan massa garam di tangki 1 ditambah dengan massa garam di tangki 2. Nah, massa total garam setiap saat itu berapa? Yuk, massa total garam setiap saat itu berapa ya? Fadlatul Bella Nursifa, namanya bagus, tapi susah ya. Fadliatul, waduh ini Bella Nursifa, yuk, Sifa atau Bella. Kalau Sifa kayak film yang itu ya, apa namanya? Kayak Sifa film apa sih? Yang film kartun di mana itu? Yang ada Pak polisinya itu loh, yang sifatnya itu anak cerdas, anak kecil cerdas banget. Yang ada Pak, inspektur siapa? Inspektur siapa itu? Alah, film kartun di TV itu loh. Siva itu loh. Inspektur siapa yang polisinya yang selalu dibantu oleh Siva? Ayo Nur Siva, kamu sedang nonton film kartun, aku iki nanti ojo ning pasar sih, saya kuliah rek. Ojo ning pasar sih ya. Iqbal Arofki, supaya beban Anda berkurang. Kalau sekarang memperhatikan itu dalam rangka apa? Dalam rangka tidak menunda pekerjaan gitu. Sekarang dipahami dulu sehingga materinya bisa dipahami. Ini Jesio Solafide si tepu. Ayo. Si tepu. Iya, dulu saya punya dalam si tepu ya? Iya, Bu. Dulu saya punya mahasiswa bimbingan namanya juga, tapi Abdurrahman Sitepu. Tapi udah zaman lama banget. Ayo Sitepu, apakah kamu kenal dengan Abdurrahman Sitepu? Dulu dari sini kuliahnya. Enggak, Bu. Oh, enggak kenal. Hanya satu marga aja ya. Nah, iya Sitepu. Berarti masa total garam ya, yang saya tanyakan bukan masa total larutan di kedua tangki. Masa total garam di kedua tangki tetap. Besarnya berapa masa totalnya Sitepu? Masa total garam kedua tangki tetap, yaitu sama dengan masa garam di tangki 1 ditambah dengan masa garam di tangki 2. Karena siklusnya tertutup, maka jumlah garam di tangki 1 dengan jumlah garam di tangki 2 itu tetap kapanpun waktunya, karena siklusnya tertutup. Dia hanya berputar terus. Tidak ada garam yang keluar dari sistem, tidak ada garam yang terbuang. Berarti masa total garam di kedua tangki tetap. Ini siapa yang setting? Bu, maaf, saya lagi di luar di sambil Zoom, situasinya lagi berisik sehingga tidak mungkin. Selalu lagi mohon maaf Bu. Oh iya, oke. Kalau mau kuliah cari tempat yang kondusif ya. Kalau memungkinkan ya. Kalau memungkinkan cari tempat yang kondusif. Ya, kalau kayak di kampus gini juga tempatnya nggak kondusif. Karena apa? Suara dari luar selalu masuk. Tapi nggak apa-apa, kita meminimalisir kondisi. Ayo si tepu tahu. Ada yang bisa bantu, yuk. Yang ada. Boleh, alhamdulillah. Siapa nih? Rasda, Bu. Ya, yuk, pintar. Jumlah garam dalam sistemnya 3.750, Bu. Dari mana, Rasda? Pintar kamu. Dari 25% dikali 15.000. Yes, 100. Berarti masa garam di kedua tangki selalu tetap. Tadi soalnya mana ini? Berarti 15.000 kali 25%.
ya, kali 0,25 ya. Jadinya berapa, Ras? 3.750, Bu. Nah, besarnya tinggal dikalikan densitas ya. Jadi karena satuannya kan harus satuan massa. Berarti 15.000 liter kalikan densitas. Ya toh? Maka menjadi massa. Baru dikalikan konsentrasinya 0,25. 0,25% gitu ya. Ini mungkin satuan persennya itu persen. Berarti massa garam per massa larutan. Misalnya massa garam per massa larutan. Maka perlu satuan densitas. Nah, sekarang massa garam di tangki 1 berapa setiap saat? Ada yang tahu? Massa garam di tangki 1 berapa? Yuk. Ada yang tahu. Tadi udah dibantu Rasda loh. Rasda udah pinter. Ada yang tahu? 5.000 kali X1, Bu. Ini siapa yang jawab? Miftah, Bu. Pinter. Berapa siapa? Miftah? Iya. 15.000 kali X1. Pinter. Neraca massa. Massa garam di tangki 2 setiap saat berapa, Mit? Pinter ya kamu? 10.000 kali X2, Bu. 10.000 kali X2. Berarti gitu ya. Nah, sekarang berarti untuk menjawab pertanyaan yang hubungan konsentrasi di setiap tangki dengan hubungan konsentrasi di tangki 1 dan konsentrasi di tangki sudah diketahui. Baik, sekarang untuk neraca panas. Neraca panas yuk, satu habis ini langsung kita bubarkan ya. Ayo, untuk neraca panas kita pakai, kalau yang itu kita tahu ya, berarti kita bisa pakai bentuk kemungkinan 1A atau kemungkinan B. Berarti neraca massa di tangki 1 dengan tadi yang sudah disebutkan oleh Rasda dan Miftah, atau bentuk kedua dengan bentuk yang sudah disebutkan oleh Rasda dan Miftah. Baik, sekarang untuk neraca panasnya, yuk, bentuk neraca panas di tangki 1 bagaimana yuk? Sampling lagi. Kalau ada yang bisa bantu monggo yo. Tadi Miftahul Jannah ya, Miftah. Iya betul tak? Ya, tadi Miftah sudah dijawab Miftah. Sekarang nih siapa ya? Saya Septia Citra, Septi. Nak, gimana kamu nak? Iya, Bu. Ya. Walau sapa kuwi. Ayo Mas Rena, Septi. Bentuk neraca panas di tangki 1 bagaimana, Sep? Neraca panas di tangki 1. Suhu di tangki 1 setiap saat kita nyatakan dengan T1 boleh ya. Karena tadi konsentrasi di tangki 1 setiap saat adalah X1. Suhu di tangki 2 setiap saat adalah T2. Karena tadi konsentrasi di tangki 2 sudah dijawab oleh Miftah. Konsentrasi di tangki 2 setiap saat adalah X2. Idem ya berarti. Suhu setiap saat di tangki 1 adalah T1. Suhu setiap saat di tangki 2 adalah T2. Ayo, siapa? Septi? Atau yang lain bisa boleh bantu? Yang lain boleh bantu. Neraca panas di tangki 1 jadi bentuknya bagaimana? Habis ini kita akhiri. Ayo, halo. Ada yang tadi seperti analog tadi. Ini kan di dalam tangki jelas ada perubahan suhu ya. Maka kita butuh panas sensibel. Ingat kan gini tadi soalnya. Mula-mula di dalam tangki 1 suhunya 30. Di tangki 2 suhunya 100. Padahal tangki 1 dan tangki 2 terjadi sirkulasi aliran. Berarti makin lama suhu di dalam tangki 1 itu semakin naik. Suhu di tangki 2 semakin turun. Ya tidak, karena terjadi sirkulasikan. Suhu tangki 1 kan 30, suhu di tangki 2 100. Disirkulasikan. Berarti sekarang neraca panas di tangki 1 bagaimana yuk? Ada yang bisa bantu Septi? Ada yang bisa bantu Septi? Siti Aisyah. Siti. Ini yang aktif kok tinggal 28. 28. Iya. Berarti yang 9 enggak tahu entah kemana. Muka-muka apa-apa. Karena kadang-kadang memang terpental dari Zoom ya. Saya memahami kok. Enggak apa-apa.
Uswatun. Nana yuk. Saya suka kalau ada uswatun hasanah itu saya suka lebih memanggilnya Nana. Atau Rista. Kata terserahlah. Uswatun hasanah Ristia Kusuma namanya bagus. Ayo, saya kalau punya teman namanya uswatun hasanah saya selalu manggilnya Nana. Karena saya punya teman beberapa namanya uswatun hasanah. Ayo, halo, Us. Jangan ke pasar ya, Us. Kamu di mana, Us? Kamu sudah on cam, Us? Di This rumah. time. Tapi kemarin pas pembahasan yang ini pas lagi vaksin, Bu. Jadi masih kurang. Oh, gitu. Baik, oke, nggak apa-apa, Us. Nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa. Kalau vaksin keberapa, Us? Kedua atau ketiga? Kedua atau pertama, Us? Kedua, yang pertama waktu itu udah izin sama Ibu. Terus Iya. yang kemarin nggak Nggak izin. apa-apa. Baik kok. Nggak apa-apa, silakan. Nggak ada efeknya, toh, Us? Habis itu meriang-meriang gitu nggak ya, Us? Alhamdulillah nggak, Bu. Cuma jadi gampang ngantuk. Oh iya, seperti yang lain. Iya betul. Nggak tahu, saya juga lupa. Saya itu vaksinnya Sinovac atau apa, saya lupa. Cuma saya habis vaksin kedua, ya nggak ngantuk itu sama sekali. Tapi yang lain itu pada sambut habis vaksin itu kok ngantuk gitu. Kalau saya enggak, atau mungkin badannya ndablek ya. Badannya ndablek, jadi nggak apa-apa, Bos. Nggak apa-apa, karena vaksin jauh lebih utama untuk kesehatan. Fitri yuk. Fitri Simanulang. Fitri, namanya Fitrinya double-nya kok I-nya 2, Fitri. Yuk. Ada yang bantu Fitri? Dalam gimana, Fit? Ayo, Fit. Ada yang bisa bantu Fitri? Ada yang bisa bantu pertanyaan untuk Fitri? Ya nggak apa-apa, ini pertanyaan kan nggak hanya untuk satu mahasiswa. Yang lain boleh jawab. Boleh, amat sangat. Gitu. Saya dari atas ada. Sinta kalimat. Sinta. Waduh, kowe ning ndi, Sin? Aduh, Buset jangan tinggalkan dong ya. Duh, Buset ditinggal. Jadi sendiri sedih deh. Enggak deh. Bilkis. Ayo, neraca panas di tangki 1 bagaimana ya? Ada yang tahu yuk? Ada yang bisa bantu jawab? Suhu di tangki 1 setiap saat T1. Karena tadi si Miftah ada jawab. Konsentrasi di tangki 1 setiap saat adalah X1. Konsentrasi di tangki 2 setiap saat adalah X2. Itu misal ya. Sekarang kita analogkan. Suhu setiap saat di tangki 1 adalah T1. T1 selalu berubah ya. Suhunya selalu naik. Karena mula-mula 30 dimasukkan larutan dengan suhu 100. Ya toh? Maka suhu di tangki 1 menjadi naik. Suhu di tangki 2 makin turun. Ya tidak. Ada yang bisa bantu? Maksud khusus ditinggal. Neraca panas di tangki 1 bagaimana yuk? Karena materi hari ini kan memang neraca panas. Bintang di manakah? Diva, Div, nggak apa-apa ya, Div. Saya jawab enggak, Div? Neraca panas di tangki 1. Iya toh, kan di tangki 1 itu ada aliran masuk dari tangki 2 yang suhunya T2. Dan keluarnya adalah suhunya T1. Betul enggak? Berarti neraca panas di tangki 1 sama dengan yuk rate of inputnya dari panas yang masuk ke tangki 1 kan keluaran dari tangki 2 kan MCPDT, karena di sini ada perubahan suhu. Siapa ya? Elfariha. 100 kali rho kali 1 Gimana ini, siapa yang jawab? kali 3 Boleh loh jawab. min TR kita, Bu. Aduh, nggak kedengeran. Pelan banget ya, siapa ya ini? Ini ada jawabannya yang sebelumnya. Ayo. Iqbal Arafki. Iqbal.
Waduh, kok nggak ada yang bisa jawab gimana? Berarti tadi materi perpindahan panasnya belum bisa dipahami kalau seperti ini. Diulangi dari awal. Ya, nggak mungkin ya kita. Di waktunya kita juga sudah. Mungkin ini Ayo dijawab yuk. yang Karena materi kita adalah neraca panas hari ini. yang inputnya 100 ya Bu ya? Ya, yuk siapa ini? Abdurrahman Bu. Ayo Tur. Ayo Tur. Berarti neraca panas di tangki 1 sama dengan apa ya Tur? Kan MCPDT ya Tur. 100 liter per menit dikali bensin. Rho 100 liter per menit dikali rho kali apa lagi Tur? Kali CP ya Tur. Kali CP. Aha. Kali delta T. Delta T-nya adalah dari suhu keluaran tangki 2. Berarti T2 min T reference. TR Bu, TR Iya, reference. T reference. Itu adalah laju alir panas masuk ke tangki 1. Sekarang laju alir panas yang keluar dari tangki 1. Jadi 100 100 densitas kali rho kali CP kali CP kali perubahan suhu ini kali T1 min T min T reference. Betul tidak? gitu. Nah, sama dengan laju akumulasi panas di tangki 1. Berarti perubahan suhu di tangki 1 terhadap perubahan waktu. Berarti perubahan suhu di tangki 1 sama dengan apa? Yuk. Tangki 1 30-nya itu Bu atau T1 Bu? Bukan oh, kan perubahan suhunya adalah berarti MCPDT. Masa berapa tadi? Masa larutan di tangki 1 berapa? 100 kali densitas. Bukan, itu kan laju alirnya, Dur. Kalau masanya kok kan satuannya harus panas di atas. Bukan laju alir panas, tapi yang di atas adalah perubahan panas. Maka satuannya harus panas karena sudah per GT. GT-nya kan satuan waktu. Maka yang bilang wajib panas karena dibagi sudah waktu. Berarti P harus P kali rho kali CP kali T1 min T reference. P-nya berapa di tangki 1? P ada yang tahu? P-nya ya 15.000. P-nya 15.000. Jadi perubahan panas di tangki 1 itu sama dengan apa jadinya? Berarti ya 15.000 D dalam kurung 15.000 kali berapa? Kali rho kali CP kali T1 min T reference dibagi DT, ya tidak. Sekarang neraca panas di tangki 2 bagaimana? Yuk, ada yang bisa bantu? Neraca panas di tangki 2. Ayo Ras, kamu biasanya bisa Ras, biar cepet yuk Ras. 100 kali rho ya dikali rho dikali CP kali ya berapa Ras? 100 min TR Kali seno 30 ya Bu? bukan, berarti kan panas yang masuk ke tangki 2 adalah keluaran dari tangki 1 setiap saat ya Ras. Betul tidak? Berarti neraca panas di tangki 2 adalah yang masuk 100 kali rho kali CP kali dalam kurung T1. Iya toh, yang masuk tangki 2 adalah keluaran dari T1. Berarti T1 min T reference. Betul tidak? Ya. Nah, sekarang panas yang keluar dari tangki 2. 100 dikali CP kali rho kali T2 pinter min T reference 100. Sekarang laju akumulasinya Ras, kamu pinter kok. Laju akumulasinya berarti perubahan panas di tangki 2 dibagi dengan perubahan waktu.
Berarti panasnya adalah D kali D kali D 10.000 berapa volume ditanggi 2 berapa? Ya, 10.000 dikali rho kali CP dikali T min TR per DT, Bu. T-nya berapa? T apa? T yang di tangki 2, Bu. Berarti T2. T2 no ya. Ya, berarti kita ulang ya. Berarti neraca panas di tangki 2 adalah 100 kali rho kali CP kali dalam kurung T1 min T reference minus 100 kali rho kali CP kali dalam kurung apa? T2 min T reference. Itu adalah laju alir panas yang keluar dari tangki 2. Sekarang laju akumulasinya. Berarti D dalam kurung 10.000 kali rho kali CP kali dalam kurung T2 min T reference per DT. Hitung nggih? Baik, karena sudah 11.40. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan kah? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri. Baik, kita akhiri. Yuk, kalau nggak ada pertanyaan, baik.